sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillahilladzi tawada'a kullu syai'in li'azamatihi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham, wa ala alihi wa ashabihi salata wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ustaz, para hujjaj, hadirin sekalian, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin, segenap keluarga besar, anak, cucu, mantu dan seluruhnya hadirin jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian tafsir Marah Labid surah Al-Baqarah ayat 185 yang akan kita baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yang dimaksud dengan hari-hari di mana diwajibkan puasa adalah syahrul Ramadan, adalah bulan Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan dalam bulan Ramadan apa Al-Qur'an. Ai inna Jibril nazala bil Qur'ani jumlatan wahidatan. Yakni sesungguhnya Jibril turun membawa Al-Quran jumlatan wahidatan, sekaligus. Satu jumlatan wahidatan itu satu gemblengan atau satu apa, bahasa Jawanya satu gemblengan. Jumlatan wahidatan itu sekaligus, jadi satu putaran. Fi Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar. Wa kanat, dan ada Lailatul Qadar itu Lailata arba'in wa ishrina, malam 24 min Ramadana, dari bulan Ramadan. Minal lauhil mahfud, Jibril membawa dari lauhil mahfud ila sama'id dunya, kepada langit dunia atau langit terdekat dari bumi. Dana itu artinya dekat. Fa'amlahu Jibrilu, maka kemudian mengimlakkan atau membacakan hu akan Al-Quran siapa Jibrilu, malaikat Jibril, alas safari. Inilah Allah shawab. Ala sawab ini ala safaroti. Jadi bukan safar. Kalau safar itu perjalanan, kalau safaroh itu malaikat. Malaikat safaroh, ada namanya malaikat safaroh. Kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakara fi zuhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah, di tangan malaikat safaroh. Ini safaroh nama malaikat juga. Banyak saudara malaikat, lebih banyak dibanding manusia. Ya, tugas-tugasnya juga banyak. Fakatabuhu, maka menulis malaikat safaroh hu akan Al-Quran fi suhufin, dalam lembaran. Wa kanat tilkas sufu, dan ada lembaran itu fi mahallin, di sebuah tempat min tilkas samai, dari langit dunia itu. Yusamma, yang dinamakan tempat tadi dinamakan Baitul Izzati, dengan Baitul Izzah. Tsumma nazala Jibrilu bil Qur'ani, kemudian turun malaikat Jibril dengan membawa Al-Quran ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nujuman, berangsur-angsur, bertahap nujuman itu. Najman ba'da najmin, maksudnya bertahap. Fi talatin wa ishrina sanatan, selama 23 tahun. Muddatan nubuwati, selama kenabian atau masa kenabian. Bihasabil hajati, sesuai dengan kebutuhan. Yauman biyaumin, hari demi hari. Ayatan wa ayataini, satu ayat atau dua ayat. Watalatatan,
wa salatan dan 3 ayat, wa suratan dan kadang-kadang 1 surat. Syahrul Ramadan, ini hari-hari di mana kita diwajibkan puasa. Ini namanya Syahrul Ramadan, namanya bulan Ramadan. Kata syahrun itu artinya bulan kalau bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Arab, syahrun kenapa disebut dengan syahrun? Dari kata syuhroh. Syuhroh itu artinya masyhur. Masyhur tahu ya saudara ya? Terkenal maksudnya. Kenapa bulan disebut dengan syahr yang artinya terkenal? Karena bulan itu terkenal manfaatnya. Tanpa ada, ini yang dimaksud dengan bulan di sini, bulan yang dimaksud bulan di sini adalah bulan hitungan atau batas-batas waktu di mana manusia menggunakannya untuk kebutuhannya. Ada 29 hari, nanti ganti berikut lagi putarannya, ada 30 hari kadang-kadang. Yang dimaksud hitungan bulan ini bukan bulan yang ada di langit. Kalau bulan yang ada di langit namanya qamar. Qamar. Kalau bulan yang baru tanggal 1 celerek itu yang suka diintip sama tim ruqyat, itu namanya hilal. Tanggal 1 ada hilal anaknya Ustaz Rifai. Itu tahu tanggal 1 ya waktu itu ya. Tanggal 1 lahirnya pakai hilal. Terus ada lagi purnama. Purnamanya namanya Badar. Ya, Badar. Tola'al badru alaina, itu purnama. Bukan itu yang dimaksud, tapi ini yang dimaksud adalah bulan waktu penghitungan. Disebut dengan bulan Ramadan. Ini asal nama penamaan kenapa disebut dengan syahr, dari kata masyhur, yaitu terkenal manfaatnya. Kemudian Ramadan. Ramadan ini sendiri namanya romad. Romad itu artinya terbakar. Karena pada bulan ini dosa-dosa orang mukmin dibakar oleh Allah, artinya bersih lagi kita kalau kita puasa di bulan Ramadan. Hari-hari ini, hari-hari yang diwajibkan puasa adalah hari-hari yang namanya bulan Ramadan, di mana Allah menurunkan Quran pada bulan itu. Ada beberapa tahapan di sini hadirin. Yang pertama, di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 24, itu juga malam Lailatul Qadar. Tahun kira-kira tahun ketika usia Nabi itu 40. Ya, tahun pertama kenabian usia Nabi 40, itu Lailatul Qadar jatuhnya 24 Ramadan. Bertepatan dengan itu juga malaikat Jibril turun. Dari mana malaikat Jibril? Dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia membawa Al-Quran. Di langit dunia ini ada sebuah tempat, area khusus lagi, namanya Baitul Izzah. Di Baitul Izzah itu ada sekumpulan malaikat. Mungkin kalau kita ya semacam tim, ada sekumpulan malaikat yang bertugas mencatat apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Maksudnya Al-Quran. Jadi yang membawa dari Lauhil Mahfuz kepada malaikat-malaikat pencatat di Baitul Izzah, kemudian ditulis di lembar-lembaran. Ini yang membawa adalah malaikat Jibril. Di langit dunia dan di satu area khusus yang namanya Baitul Izzah, malaikat Jibril mengucapkan atau membacakan Al-Quran ini ditulis oleh malaikat namanya malaikat Safaroh. Safaroh ini jamak, jadi banyak malaikat yang mencatat. Lembaran demi lembaran ini dicatat, dibacakan oleh malaikat Jibril. Itu memang sekaligus pada malam 24 Ramadan itu. Jadi nggak nyicil, nggak ntar ini lagi Jibril tahun depan lagi, nggak, langsung rapih. Malam itu juga turun dari Lauhil Mahfuz, turun ke langit dunia. Di satu tempat khusus namanya Baitul Izzah ada sekumpulan malaikat namanya malaikat Safaroh. Ini menulis apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Semua lengkap Al-Quran. Nah, dari situ baru malaikat Jibril turun untuk memberikan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Jadi Quran ada yang turun sekaligus, yaitu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, dan juga ada yang turun secara bertahap. Yang turun bertahap itu dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Nabi Muhammad wafat tahun usia beliau 63. Ini mulai dari 40 ke 63 berapa? 23 tahun bertahap sesuai dengan kebutuhan.
Ada yang nanya tentang haid, yas'alunaka 'anil mahid. Kemudian turun ayat, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang haid. Katakanlah wahai Muhammad, huwa adam fa'tazilun nisa. Katakan Muhammad, haid itu sakit buat perempuan, maka jauhilah perempuan saat dia haid. Ada yang menanyakan tentang ruh, misalnya turun ayat tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh, dan bertahap. Ini memang cara bertahap ini hikmahnya antara lain adalah untuk menguatkan dan untuk memberikan kesan yang mendalam kepada Nabi Muhammad dan juga kepada orang-orang Islam. Begini saudara, kalau kita dikasih satu kitab sekaligus, disuruh ngapalin, itu berat nggak kira-kira tuh? Berat. Tapi kalau nyicil, begitu ada yang tanya, kemudian ada satu peristiwa turun itu ayat, ini akan kesannya akan lebih kuat dan akan lebih cepat hafal para sahabat itu. Demikian juga kepada Nabi Muhammad, ini akan lebih berkesan dan lebih menancap ke dalam hati. Maka yang diturunkan bertahap, mulai dari Ramadan itu, mulai dari 24 Ramadan kepada Nabi Muhammad, mulai dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai Al-yauma akmaltu lakum dinakum, sampai Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3 yang terakhir. Bertahap selama 23 tahun. Ada yang turunnya seayat, ada yang turunnya 2 ayat, ada yang 3 ayat. Sehari turun, sehari berikutnya turun, atau kadang-kadang lama nggak turun, lama juga nggak turun. Dari wahyu pertama Al-Alaq 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat kelima, ini lama nggak turun wahyu saudara. Sampai orang-orang kafir pada waktu itu menganggap bahwa Muhammad, yang orang kafir manggilnya Mat aja. Ya, kalau dimanggil Nabi ya percaya namanya dia. Mat ditinggalin ente, ditinggalin sama Tuhan ente, nggak ada wahyu lagi nih, tinggalin begitu aja. Nabi kangen sekali ingin bertemu dengan itu. Nah saat itu diantara ayat ini, diantara ayat pertama atau wahyu pertama, maksud saya wahyu pertama surat Al-Alaq, kemudian turun surat Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut. Nabi Muhammad berselimut itu saudara, karena diantara ayat wahyu pertama dengan wahyu Al-Muddatsir yang kedua, Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril. Waktu Iqra, beliau melihat malaikat Jibril, bertemu dengan malaikat Jibril dalam rupa laki-laki. Dan rupa laki-laki ya biasa, ya laki-laki yang ganteng, bersih. Tapi antara Iqra dengan Al-Muddatsir ini, Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril lagi duduknya duduk. Malaikat Jibril duduk, itu langit ketutupan semua. Langit ketutupan semua itu, saking gedenya itu malaikat Jibril. Nah kemudian Nabi Muhammad pulang ke rumah, dan minta diselimuti oleh Sayyidatina Khadijah. Zammiluni, selimutin saya katanya. Karena bertemu dengan malaikat Jibril. Syekh Nawawi Banten bilang, orang kalau bukan Nabi ketemu malaikat Jibril dalam bentuk asli ya mati langsung, mati pasti. Kalau ketemu ya, kalau bukan Nabi itu ketemu malaikat Jibril langsung mati. Kenapa para Nabi enggak hanya shock gitu aja atau hanya kaget? Karena sudah Allah kuatkan hatinya jauh sebelum menerima wahyu, jauh sebelum kenabian, itu sudah Allah dampingi, sudah Allah kuatkan hatinya. Gede banget. Tapi malaikat Jibril masih kalah gede dengan malaikat-malaikat utama lain seperti malaikat Israfil. Itu besar juga, malaikat Israfil paling besar. Ini antara dua ini, antara satu wahyu dengan wahyu yang lain. Ini kadangkala turun satu ayat, kadangkala hari demi hari, atau kadangkala jauh ya, dari hari satu dengan hari berikutnya ini jauh tidak turun. Hudan, Al-Quran ini hudan sebagai petunjuk linnasi untuk manusia. Ay bayanan linnasi minad-dolalati, maksudnya sebagai penjelas untuk manusia, penjelas dari kesesatan.
wa bayyinatin minal huda, dan juga sebagai penjelasan-penjelasan dari petunjuk tadi. Ay wadihatin min amriddin, maksudnya penjelasan dari urusan agama. Fal hudal awwalu, maka petunjuk yang pertama mahmulun ala usuluddin, ini dimaksudkan atau dimungkinkan untuk pokok-pokok agama. Wal hudatsani, sedangkan petunjuk yang kedua, ini ada dua kata huda. Yang pertama hudan linnas, yang kedua minal huda. Huda yang kedua ala furu'iddin, adalah untuk cabang-cabang agama. Kandungan Al-Quran itu pertama adalah petunjuk. Petunjuk secara umum yang merupakan usul agama atau pokok-pokok agama. Apa pokok agama yang dimaksud? Pokok agama yang dimaksud adalah keesaan Allah. Itu pokok agama, bahwa Allah Maha Esa. Kemudian pokok agama hari kebangkitan. Karena orang-orang Arab itu dulu, orang-orang kafir Arab itu dulu tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Dan juga dia tidak percaya bahwa Tuhan itu satu. Dia percaya Allah, tapi Allah pasti ada temennya. Karena ngurusin alam semesta ini yang namanya urusan banyak, ya berarti harus banyak teman yang diajak ngurusin. Itu keyakinan mereka orang-orang musyrik Mekah saat itu. Maka pokok-pokok agama dalam Al-Quran isinya adalah tauhid, tentang keesaan Allah, dan juga tentang hari kebangkitan. Ini pokok agama. Kenabian juga pokok, nubuwah. Kenabian di pokok agama. Orang yang tidak percaya dengan kenabian, maka agamanya tidak sempurna, atau bisa dikatakan dia belum iman. Orang, mohon maaf, orang Nasrani misalnya, nyembahnya Allah juga, saudara. Yahudi Allah juga. Terus bagaimana imannya? Imannya tetap tidak dianggap karena dia ingkar dengan nubuwah, ingkar dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena itu pokok. Itu bagian dari pokok. Kenabian, hari kiamat. Mereka iman kepada hari kiamat, hari kebangkitan. Iman juga kepada Allah. Tapi saat tidak iman kepada nubuwah atau kenabian yang diturunkan untuk Nabi Muhammad, maka tetap dianggap kafir. Mohon maaf, ini akidah, tetap dianggap kafir. Dan karenanya kafir itu ada macam-macam. Ada kafir yang disebut dengan musyrik, menyekutukan. Ada kafir yang dari ahlul kitab. Ahlul kitab tetap dianggap golongan ini karena memang dia ingkar kepada kenabian Nabi Muhammad. Sama orang Nasrani juga menganggap, orang Nasrani juga menganggap orang Yahudi kafir juga. Orang dia nggak percaya sama kenabian Nabi Isa. Bahkan orang Nasrani parah lagi, Nabi Isa bukan cuma dianggap Nabi, tapi diangkat lagi, dianggap sebagai anak Tuhan. Ini yang pokok. Kemudian bayyinat minal huda, maksudnya adalah penjelasan yang lebih rinci. Ini berupa furu' atau cabang-cabang agama seperti kewajiban syariat. Di Al-Quran ada kewajiban tentang sholat, ada kewajiban tentang zakat di Al-Quran. Kewajiban tentang sholat aja banyak banget. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat. Wajib tuh kalau udah hakim, berarti kan fi'il amar. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kemudian puasa yang kemarin baru kita baca, kutiba alaikumusiyam, itu namanya cabang-cabang agama. Kemudian kewajiban tentang haji, ya jelas ya, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ini bagian-bagian pembahasan syariat. Ini adalah cabang-cabang agama. Pokoknya yang mana? Pokoknya yang tadi tentang kenabian. Karenanya jika ada seseorang dalam hatinya dia memang sudah iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada hari kebangkitan, kemudian dari hati muncul syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, udah dapat pokoknya, udah dapat pokok agama. Masuk surga kan dia? Masuk surga pasti, karena udah ada keimanan dan sudah muncul ikrar yang namanya syahadat. Masuk surga. Cuma karena nggak sholat, karena nggak puasa, ya mampir dulu.
Ya, pokok-pokok dan cabang-cabang agama itu semua dijelaskan dalam Al-Quran. Ini dua istilah ini, hudan yang satu dengan huda yang kedua. Petunjuk yang pertama ini petunjuk usuluddin, pokok agama. Sedangkan huda yang kedua ini adalah petunjuk cabang agama yang isinya ada ajaran-ajaran syariat. Wal furqan, dan juga pembeda. Ai minal farqi bainal haqqi wal batili, yaitu dari perbedaan antara hak dan batil, wa bainal halali wal harami, dan antara yang halal dan haram. Juga ada dalam Al-Quran kandungan tentang mana yang halal, mana yang haram. Daging halal nggak? Halal. Tapi kalau ketabrak truk haram, ada juga. Terus yang halal dan haram, perempuan asal dinikahin boleh nggak? Lihat-lihat yang dinikahin siapa, jangan laki asal laki sama perempuan. Terus siapa yang haram? Ibu haram, saudara kandung haram. Itu ada semua dalam Al-Quran. Ini namanya furqan, pembeda. Gitu juga yang hak dan yang batil. Yang hak itu akhirat, yang hak itu memenangkan akhirat atau mendahulukan akhirat dan mengalahkan dunia. Itu hak. Semua kandungan Al-Quran ini secara garis besar isinya tiga ini. Pokok agama yang isinya tentang keimanan pada Allah, pada Rasul atau risalah, nubuah, pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, cabang-cabang agama yaitu kewajiban-kewajiban syariat. Dan yang ketiga yaitu tentang hak dan batil, pembeda antara hak dan batil. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka barang siapa yang menyaksikan dari kalian asyahra, akan bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia memuasainya. Maksudnya berpuasa di dalamnya. Ai man syahida minkum awwal syahri, siapa yang menyaksikan dari kalian awal bulan, fil hadori, dalam masa atau dalam keadaan hador, bukan dalam musafir, bukan dalam perjalanan dia, falyasum, maka hendaklah dia puasa kulla syahri, seluruh bulan. Ini dohir ayat. Dohir ayat menyaksikan. Yang disebut dengan syahidah, menyaksikan, yaitu melihat langsung. Ini yang kemudian dipakai oleh ulama kita, oleh Nahdlatul Ulama, ini untuk ru'yatul hilal. Meskipun sudah ada ilmu hisab atau sudah ada astronomi untuk menghitung kalender, bahkan selama 10 tahun ke depan udah ketahuan. Tapi karena zohir ayatnya memang faman syahidah minkum, zohir ayatnya barang siapa yang melihat bulan, melihat, maka didahulukan melihat dulu. Walaupun udah ada kalender, tetap karena memang zohirnya jelas-jelas nyata-nyata ayatnya bunyi begini. Bunyi tentang ru'yat atau tentang melihat hilal. Siapa yang melihat hilal? Nah, di sini melihat bulan, di sini istilah pertamanya ini ada mudhof yang dibuang. Jadi aslinya Syekh Nawawi Banten menjelaskan man syahida minkum awwala syahri, maksudnya awal bulan ya hilal. Kalau di ayatnya faman syahida minkumus syahra, maksudnya faman syahida minkum awwala syahri, barang siapa yang melihat bulan, maksudnya melihat awal bulan, yaitu hilal. Banyak di Al-Quran ini yang mudhof itu dibuang. Jadi kalau kita hanya mengandalkan terjemah saja, barang siapa yang menyaksikan bulan, lah menyaksikan bulan berarti ya, tengah-tengah boleh dong mulai puasanya, nggak bisa. Maka awal yang dimaksud. Was'alil qaryatah, dan tanyakanlah kampung. Gimana nanya kampung? Maksudnya was'al ahlal qaryati, tanyakanlah penduduk kampung. Banyak di Al-Quran yang seperti ini. Wa syuhudus syahri imma birru'yati, dan menyaksikan bulan ini ada kalanya dengan melihat, wa imma bisimai, ada kalanya dengan mendengar. Maksudnya dari orang, dia nggak lihat tapi dia dengar dari orang. Fa idza ra'a insanun hilala ramadhana, ketika seorang melihat hilal bulan Ramadan, wa qadin faroda bitilkar ru'yati, dan dia sendirian bitilkar ru'yati, dengan pemandangan atau dengan ru'yah penglihatan itu, warodda, dan menolak siapa alimamu imam syahadatahu, akan persaksiannya. Siapa yang seperti ini lazimahu ayyasuma, maka wajib akannya apa ayyasumahu, puasa.
ayyasuma berpuasa dia li'annahu qad hasala karena sesungguhnya telah hasil apa syuhudu syahri menyaksikan bulan fi haqqihi pada haknya orang man tadi. Wajib alaihi shamu maka wajib atasnya apa shamu puasa. Ada orang Bang Anggi misalnya dia ngelihat di atas Gandaria City dia memang lihat ada hilal kelihatan betul-betul di sore. Biasanya memang melihat hilal itu di tanggal 29 Sya'ban. Melihat hilal di tanggal 29 Sya'ban itu menjelang maghrib. Bang Anggi ngelihat, wah saya ngelihat hilal, yakin ini mah hilal, ini bukan halu bukan halusinasi, bukan. Orang saya ngopi udah makin terang aja kan mata kalau ngopi. Saya nggak ngantuk apa ngelihat, lapor. Tapi persaksiannya bahwasannya aku melihat hilal, ini persaksian Bang Anggi ditolak oleh pemerintah. Nggak mau saya nggak terima. Orang cuma ini doang, cuma satu orang doang, yang lainnya tugas juga nggak ngeliat. Ditolak sama pemerintah, sama imam di sini maksudnya pemerintah. Maka pemerintah boleh menolak dan satu wilayah ini boleh nggak puasa karena keputusan pemerintah menyatakan belum kelihatan, tapi Bang Anggi yang melihat wajib puasa karena dia melihat langsung. Dan untuk menentukan hilal 1 Ramadan nggak harus semuanya ngelihat. Andai ada 30 titik, kemudian satu titik itu ada 5 orang yang lihat cuma 1 doang, itu wajib puasa ya, walaupun cuma 1 orang. Jadi nggak perlu rapat lagi, nggak perlu rapat. Lihat nggak usah, asal lapor saya lihat, udah jatuh tanggal 1 Ramadan. Cukup 1 orang untuk melihat awalnya Ramadan. Wa idza syahida, dan ketika menyaksikan adlani 2 orang yang adil ala ru'yatil hilali, atas ru'yah hilal, atas pemandangan hilal, hukima bihi fi shaumi, maka dihukumilah bihi siapa hilal fi shaumi dalam puasa, wal fitri dan juga buka, dan fitri maksudnya idul fitri, buka jami'an semuanya. Wa idza syahida adlun wahidun ala ru'yati hilal syawalin, ketika menyaksikan seorang satu saja orang yang adil untuk dalam ru'yat hilal Syawal, la yuhkamu bihi, maka tidak bisa ditentukan siapa bihi wahid. Amma idza syahida ala hilali Ramadan, adapun ketika dia menyaksikan hilal Ramadan, fayuhkamu bihi ihtiyaton li amri shaumi, maka bisa dihukumi bihi siapa man ihtiyaton li amri shaumi, karena hati-hati kepada perintah puasa. Ai yakbalu qaulul wahidi fi itsbatil ibadati, diterima atau yukbalu diterima qaulul wahidi, pendapat perkataan satu orang fi itsbatil ibadati dalam menetapkan ibadah, wala yukbalu fil khuruji minha, dan tidak diterima fil khuruji minha dalam keluar dari ibadah, tidak diterima illa qaulul itsnaini, kecuali 2 pendapat orang, pendapat 2 orang, likai yasumu, supaya mereka berpuasa, wala yuftiru, dan tidak berbuka ihtiyaton karena hati-hati. Untuk menentukan hilal Ramadan cukup 1 orang, tapi kalau untuk menentukan hilal Syawal nggak boleh 1 orang, harus 2. Kenapa 1 orang Ramadan cukup? Ini menjaga benar-benar, wanti-wanti benar tentang perintah puasa. Meskipun cuma 1 orang yang melihat, karena perintah puasa itu wajib dan urusan puasa itu penting, maka harus diterima kesaksian 1 orang ini, dan kemudian bisa ditetapkan bahwa besok Ramadan. Nah, sedangkan menentukan hilal Syawal, udah puasa 29 hari kita, ini malam 29, nah besok puasa ke 29, nanti habis asar itu tim udah mulai pemantauan hilal. Ini yang melihat hilal harus 2 orang lebih, 2 orang ke atas. Kalau hanya 1, maka belum bisa ditetapkan, kata Syekh Nawawi Banten, belum bisa ditetapkan. Kenapa? Karena lebih baik, ya seolah-olah diucapkan seperti ini, lebih baik tetap puasa dulu meskipun keliru kalau cuma 1.
dibanding ternyata salah, dibanding satu orang ternyata ini masih puasa, ternyata masih Ramadan, ini belum Syawal. Jadi lebih baik dilanjutkan puasa. Ini maksudnya lebih kuat. Jadi kesimpulannya, untuk pelaksanaan ibadah maka satu orang cukup menjadi saksi atas pantauan hilal. Tapi untuk berhenti dari pelaksanaan ibadah Ramadan maka tidak cukup satu orang, harus dua orang yang adil atau lebih. Ini perbedaan antara pantauan hilal di awal Ramadan dan di akhir Ramadan, yaitu untuk menentukan satu Syawal. Istilahnya di sini fitri. Wa man kana maridon, barang siapa yang dalam keadaan sakit fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, wa in kana muqiman, meskipun dia mukim, nggak pergi, au ala safarin, atau dia dalam perjalanan pergi, ai mutalabbisan bis safari, maksudnya dia melaksanakan bis safari perjalanan, waktu tulu'il fajri, pada waktu terbitnya fajar, wa in kana sahihan, meskipun dia sahih, sehat maksudnya, meskipun sehat tapi dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhar, dan dia berbuka, fa alaihi iddatun, maka atasnya iddah min ayyamin ukhari, min ayyamin ukhra, dari beberapa hari yang lain. Ai falyasum minha biqadri ma aftara, hendaklah dia puasa dari hari-hari selain Ramadan, biqadri ma aftara, dengan ukuran atau dengan bilangan di mana dia batal, dia buka. Orang yang sakit 3 hari dia nggak puasa, maka nanti dia luar Ramadan bayar 3 hari juga. Orang sehat tapi pergi mudik, dia sehat mudik dalam perjalanan, macet, capek, dia buka 4 hari, maka nanti di luar Ramadan, hari-hari lain Ramadan, dia juga wajib bayar sesuai dengan yang ditinggalkan 4 hari juga. Gampang puasa itu saudara. Oleh karenanya yuridullahu bikumul yusra, menginginkan siapa Allah menginginkan bikum untuk kalian al yusra, kemudahan. Ay rukhsatal iftari fis safari, yaitu keringanan buka dalam perjalanan. Allah mempermudah kalian, Allah tidak mempersulit kalian, makanya ada rukhsah buka puasa. Wala yuridu bikumul usra, dan dia Allah tidak menghendaki kesulitan. Ay lam yurid ayyujada lakum al usra, ayyujada lakum al usru, Allah tidak menghendaki ayyujada, ditemukan lakum untuk kalian al usru, kesulitan, fis saumi fis safari, dalam puasa di perjalanan. Kalau perjalanan bolehlah buka, nggak mau, Allah nggak mau menyulitkan kalian. Kalau sakit bolehlah buka, Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Ini semua keringanan, ini semua kemurahan dari Allah. Walitukmilul iddata, dan agar kalian menyempurnakan bilangan. Likai tasumu fil hadori, maksudnya agar kalian berpuasa pada masa hador, tidak pergi. Iddata ma aftartum fis safar, bilangan hari yang kalian buka dalam perjalanan, sempurnakan bilangannya. Waktu perjalanan ya buka 7 hari, nanti waktu di luar Ramadan udah nggak dalam perjalanan 7 hari juga. Waktu sakit meninggalkan puasa 11 hari, ya nanti begitu sehat 11 hari juga. Ini agar disempurnakan. Litukmilul iddah. Wa qara Abu Bakrin an Asim bi fatil kaf wa tasdidil mim. Imam Abu Bakar, ini bukan sahabat ya, Imam Abu Bakar baca dari Imam Asim bi fathil kaf wa tasdidil mim. Jadi boleh dibaca wa tukmilul iddata di mushaf kita ini yang biasa, atau boleh wa tukammilul iddata walitukabbirullaha, dan agar kalian membesarkan Allah akan Allah, indan qida'is shaumi, ketika selesai puasa, maksudnya ketika malam takbiran, ala mahadakum, atas sesuatu, hadakum atau ala mahadakum, atas petunjuk Allah untuk kalian, di mana Allah menunjukkan kum akan kalian ila hadihi taati, atas taat ini. Wa qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, hakun 'alal muslimin, hak wajib atas orang-orang Islam, idza ra'au hilal syawalin, ketika dia melihat hilal bulan Syawal, wajib apa, ayyukabbiru,
bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, maksudnya takbir. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, wa uhibbu idhara takbiri fil idaini, dan aku senang untuk menyatakan, untuk menampakkan takbir dalam dua id, baik Idul Adha maupun Fitri. Wa bihi qala Malikun wa Ahmadu wa Ishaqun, dan dengan pendapat ini berpendapat juga Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq, wa Abu Yusuf wa Muhammad. Hendaklah kalian menyempurnakan yang ditinggalkan tadi sesuai dengan jumlah hari kalian berbuka, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atau membesarkan Allah dengan bertakbir. Diajarkan oleh Rasulullah takbirnya sebagaimana kita tahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agar kalian membesarkan Allah, karena agar kalian mengagungkan Allah, karena Allah sudah memberikan petunjuk kepada kalian untuk melaksanakan ibadah ini. Kita bisa sholat sebenarnya bukan kebiasaan kita, tapi diberikan petunjuk oleh Allah. Kita bisa ngaji sebenarnya bukan kebiasaan kita, tapi Allah yang memberikan petunjuk, yang ngentengin kaki kita, ngentengin hati kita. Ini kadang-kadang di ayat lain disebut Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang sudah menunjukkan aku untuk ini. Segala puji bagi Allah hadani, yang sudah menunjukkan aku untuk ngaji, yang sudah menunjukkan aku untuk sholat, yang sudah menunjukkan aku untuk sedekah, yang sudah menunjukkan aku untuk, jadi Allahnya dulu. Segala puji bagi Allah yang sudah menunjukkanku. Jangan dibalik akunya dulu. Aku nih Allah, gua nih Allah. Jangan guanya dulu, Allahnya dulu. Allah yang sudah menunjukkan aku untuk bisa ngaji, Allah yang sudah menunjukkan aku untuk bisa puasa. Demikian juga puasa. Selesai Ramadan, maka hendaklah bertakbir, artinya Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha Besar Allah. Saya nggak bisa puasa kalau nggak dituntun sama Allah. Saya nggak bisa melaksanakan ibadah-ibadah, hatam bisa berapa kali Ustaz Ramadan? Bisa bolak-balik hatam. Nggak bisa begini saya kalau bukan Allah yang nuntun. Maha Besar Allah yang sudah menuntun saya dalam Ramadan ini. Itu maksudnya takbiran. Dan Imam Syafi'i ini sangat suka bertakbir dan kalau orang sana bilang di show up. Apa namanya? Ditunjukin lah maksudnya. Ditunjukin ya pakai mic, ya ditunjukin ya pakai pengeras suara, itu maksudnya. Bahkan sahabat Ibnu Abbas ini mengatakan wajib, hakun alal muslimin. Dalam bahasa Arab itu kalau hakun ala artinya wajib, walaupun hak istilahnya. Tapi kalau hakun li itu artinya hak. Hakun hakul waladi alal walidi, itu artinya kewajiban orang tua kepada anaknya. Nah, kalau hakul waladi lil walidi, itu artinya kewajiban anak untuk orang tua. Wala'allakum tashkurun, ini akhir ayatnya nih, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur, mensyukuri Allah akan Allah Ta'ala ala rukhsatihi, atas rukhsahnya yang Allah berikan kepada kalian, dan agar kalian bersyukur sudah diberikan rukhsah, keringanan. Qala al-Farra'u, berkata Imam Farra', qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walitukmilul iddata illatun lil amri bi mura'atil iddah. Walitukmilul iddata, ini perkataan atau firman Allah, walitukmilul iddata, agar kalian menggenapkan, menyempurnakan bilangan. Ini adalah untuk wanti-wanti jangan sampai nggak bayar utang puasa. Itu 7 ya bayar 7, 8 bayar 8. Nyicil boleh, nyicil boleh, nggak usah langsung. Ya orang kemarin aja puasa udah mati-matian. Di sini itu bareng-bareng aja kagak bisa, apalagi sendiri suruh langsung. Nyicil boleh, nyicil Senin, Kamis boleh. Ini untuk tukmilul iddata, ini untuk memastikan bahwa
jangan tinggal atau jangan tidak bayar puasa. Mura'atil iddah, ini menjaga bilangan yang dia tinggalkan. Adapun walitukabbirullah, agar membesarkan atau mengagungkan nama Allah, ini illatu ma'allamakum. Ini alasan sesuatu yang Allah setelah mengajarkan untuk kalian min kaifiyatil qada, yakni cara mengqada puasa. Wa qauluhu ta'ala wa la'allakum tashkurun, firman Allah Ta'ala wa la'allakum tashkurun, itu illatut tashil, adalah illat untuk memudahkan. Jadi ada 3 di sini. Ada 3 yang di bagian akhir ayat 185. Litukmilul iddah, ini supaya hati-hati, supaya sesuai berapa yang dia tinggalkan, maka segitulah yang harus dibayar. Litukabbirullah, ini adalah pujian, mengagungkan Allah, karena memuji Allah karena Allah sudah mengajarkan kepada kita cara-cara untuk membayar puasa. Artinya boleh ditinggalkan, dan tapi diajarkan caranya kapan? Di hari lain, ayyamil ukhor, di hari yang lain nanti. Kemudian ada agar kalian bersyukur, ini juga di akhir ayat. Ini adalah alasan atau bukti bahwa kita harus mensyukuri Allah memberikan keringanan dalam puasa ini. Boleh diqadha. Kalau sakitnya udah gak mungkin sembuh, ya bayar fidyah aja. Kalau orang tua yang memang udah gak mungkin puasa lagi, ya fidyah juga. Sholat juga begitu. Sholat gak bisa berdiri, ya duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa baring, celentang ya. Celentang. Kalau telentang soalnya haram. Lantang ditelen. Orang pakai payung aja telen, bisa bahaya. Wala'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.